Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Quratul Ain dengan NIM 1908-10544 dari jurusan Tadris Matematika semester 5 kelas B. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa MTSN 2 Cirebon pada mata pelajaran matematika dengan metode Flipped Classroom. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Latar belakang dari penelitian ini didasari dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat pada masa kini, yang telah mengubah tatanan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, mengingat banyaknya nilai dan manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaannya. Nah, dalam bidang pendidikan, teknologi dipercaya mampu menunjang aktivitas belajar siswa yang sementara harus dilakukan secara daring, mengingat situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia, tak terkecuali di Indonesia. Terdapat kelebihan dan kekurangan tersendiri dari penerapan model pembelajaran e-learning ini. Di antara banyaknya kemudahan serta kelebihannya, yaitu memungkinkan siswa untuk mengatur waktu belajar dan mengulang pembahasan yang belum dimengerti sehingga waktu belajar lebih fleksibel. Akan tetapi, tak dipungkiri interaksi secara langsung dengan pengajar dinilai penting dalam proses pembelajaran yang bisa berdampak terhadap kondisi serta hasil belajar siswa, di mana hasil belajar ini digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Dari hal tersebut, diketahui bahwa model pembelajaran yang diterapkan di suatu sekolah akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, penerapan model pembelajaran e-learning saat masa pandemi dengan didukung perkembangan teknologi tersebut diharapkan mampu menunjang kebutuhan siswa dalam belajar. Namun, fakta yang terjadi di lapangan masih jauh dari hasil yang diharapkan. Hal ini tercermin dari hasil belajar yang diperoleh siswa MTSN Negeri 2 Cirebon, terkhusus pada mata pelajaran matematika yang dinilai tidak memuaskan selama pembelajaran secara daring di masa pandemi. Di mana seperti yang kita tahu, bahwasanya dalam pembelajaran matematika diperlukan pemahaman terkait konsep secara utuh sehingga berdampak terhadap proses pembelajaran yang berlangsung, yang dapat menentukan keberhasilan siswa dalam pembelajaran setelah melalui proses tersebut. Tentunya hal ini menjadi perhatian bahwasannya model pembelajaran e-learning dirasa tidak cukup untuk menunjang pembelajaran yang menentukan keberhasilan siswa selama proses pembelajaran. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu adanya inovasi yang bisa melengkapi kebutuhan-kebutuhan siswa yang belum terpenuhi selama pembelajaran secara daring, yaitu salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran blended learning yang menggabungkan pembelajaran secara tatap muka dengan pembelajaran daring atau e-learning. Salah satu metode dalam blended learning yaitu Flipped Classroom. Hasil survei yang dilakukan oleh The Flipped Learning Network pada tahun 2012 menunjukkan 67% dari guru atau pendidik yang disurvei telah melihat peningkatan nilai tes siswa setelah menggunakan model pembelajaran ini. 80%-nya melaporkan peningkatan motivasi belajar siswa dan 99% mengatakan akan menggunakan kembali metode Flipped Classroom pada tahun ajaran selanjutnya. Nah, metode Flipped Classroom berkebalikan dengan metode konvensional, di mana biasanya siswa akan menerima pemaparan materi di dalam kelas dan mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan pemecahan masalah di rumah. Namun, metode ini akan menukar dua kegiatan tersebut sehingga pemaparan materi akan diterima siswa ketika di rumah secara online dan mengerjakan tugas bersama teman-teman di kelas sehingga bisa berinteraksi dan berdiskusi secara langsung, baik dengan guru maupun dengan teman-temannya. Dengan penerapan metode ini, siswa diharapkan mampu mengatur waktu belajar secara mandiri tanpa mengurangi interaksi siswa dengan guru maupun lingkungan sekitar. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan tadi, maka perlu dilakukan penelitian terkait efektivitas metode pembelajaran Flipped Classroom dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di MTS Negeri 2 Cirebon. Nah, dari latar belakang tersebut, masalah dari penelitian ini yaitu belum diketahui efektivitas metode Flipped Classroom dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di MTS Negeri 2 Cirebon. Maka, pertanyaan penelitiannya adalah apakah terdapat peningkatan terhadap hasil belajar siswa MTS Negeri 2 Cirebon pada mata pelajaran matematika setelah menerapkan metode pembelajaran Flipped Classroom ini.
Berlanjut ke tinjauan konseptual dan teori, di mana penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu metode Flipped Classroom dan hasil belajar siswa. Metode Flipped Classroom merupakan sebuah model pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran online dengan face-to-face, di mana terdapat orientasi pembelajaran yang mempersiapkan pembelajaran baik secara online dan tatap muka dengan instruksi pembelajaran yang jelas serta arahan kegiatan pembelajaran. Prinsip dari model pembelajaran ini berkebalikan dengan model pembelajaran konvensional seperti yang dikemukakan oleh Bergman dan Sams, di mana guru akan memberikan materi untuk dipelajari di rumah dan akan memberikan tugas serta berdiskusi pada saat di kelas. Sedangkan hasil belajar siswa, yaitu menurut Karwati adalah suatu hal yang diperoleh siswa yang dapat berdampak terhadap perilaku individu dalam mengetahui, memahami, menguasai, mengkaji, maupun mengamalkan pemikiran dan pengembangan kemampuan siswa dalam kehidupan. Jadi hasil belajar adalah sebuah kemampuan yang diperoleh siswa melalui proses pembelajaran, di mana keberhasilan dari proses pembelajaran ditandai dengan nilai dan kecakapan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Beralih ke tinjauan teori, di mana terdapat dua teori yang diacu dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu teori behaviorism, di mana teori ini memiliki 3 pandangan dasar terkait proses belajar, yaitu belajar dimanifestasikan oleh perubahan perilaku, lingkungan membentuk perilaku, dan prinsip penguatan. Metode Flipped Classroom memerlukan berbagai sumber belajar sebagai stimulus sehingga diharapkan terjadinya perubahan tingkah laku yang akan berdampak terhadap hasil belajar siswa. Nah, belajar dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses meliputi membaca, mendengarkan, meniru, mengamati, dan sebagainya yang menghasilkan perubahan pada individu baik dari segi pandangan, pemahaman, sikap, maupun motivasi yang ditandai oleh adanya kemampuan baru yang diperoleh karena usaha dan berlaku dalam waktu yang relatif lama. Perubahan tingkah laku tersebut sebagai akibat dari hubungan stimulus dan respon, yaitu sesuatu yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar serta reaksi yang timbul ketika belajar. Berdasarkan teori behaviorism ini, pembelajaran metode Flipped Classroom diharapkan mampu memberikan perubahan tingkah laku peserta didik dalam belajar dengan memberikan stimulus agar siswa membiasakan belajar secara mandiri serta melalui penguatan dan pelatihan yang berkesinambungan. Yang kedua yaitu teori kognitivisme yang menekankan tentang proses internal yang terdapat dalam diri manusia seperti pikiran, mengingat, motivasi, memecahkan masalah, dan yang lainnya. Hal tersebut dibutuhkan secara penuh mengingat informasi baru dibangun berdasarkan pengetahuan baru yang didapatkan sehingga mampu berfungsi secara efektif. Nah, berdasarkan teori belajar ini, metode belajar Flipped Classroom menyediakan bahan ajar dari berbagai sumber belajar yang disajikan secara luas yang dapat melatih kemampuan kognitif siswa seperti dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Materi ajar tersebut akan diproses siswa untuk menambah pengetahuannya yang dimulai dari proses input, memproses informasi, kemudian menyimpannya dalam memori. Berdasarkan teori belajar kognitivisme, pembelajaran dilakukan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir siswa, serta menghadapkan siswa pada suatu masalah sehingga siswa mampu mengintegrasikan kemampuan kognitifnya. Kedua teori tersebut juga didukung dengan kelebihan dari metode Flipped Classroom, yaitu diantaranya siswa dapat beropini positif dan terbuka terhadap pengetahuan baru. Siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan kreatif dalam pembelajaran. Siswa menjadi lebih kritis dalam menyikapi permasalahan kasus tertentu. Akibatnya metode ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemandirian siswa karena memungkinkan siswa mengatur waktu belajarnya, membuat waktu belajar siswa menjadi lebih fleksibel di mana siswa dapat mengulang pembelajaran yang belum dimengerti di rumah sehingga tidak menghabiskan waktu belajarnya di sekolah. Selanjutnya, terdapat beberapa riset terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Sutama pada tahun 2016 dengan judul Efektivitas Flipped Classroom terhadap sikap dan keterampilan belajar matematika di SMK, yang menyimpulkan bahwa model Flipped Classroom ini dinilai efektif dalam menguji sikap kreatif, tanggung jawab, dan keterampilan belajar peserta didik. Yang kedua yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan Mas Ripa dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul penerapan model pembelajaran Flipped Classroom dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI, yang menjelaskan bahwasanya penerapan model pembelajaran Flipped Classroom memiliki pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan Mirlanda dan kawan-kawan
tahun 2019 dengan judul Pengaruh Pembelajaran Flipped Classroom Terhadap Kemandirian Belajar Siswa ditinjau dari gaya kognitif siswa, memberi kesimpulan di mana model pembelajaran ini memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan kemandirian belajar siswa jika dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran saintifik. Yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ziana Walida dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Flipped Classroom Terhadap Hasil Belajar, mengungkapkan dari analisis data yang didapat bahwasannya model pembelajaran flipped classroom berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. And last but not least yaitu penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Masito dan kawan-kawan dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Turunan Fungsi Melalui Model Pembelajaran Flipped Classroom yang menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa kelas 12 TKJ 2 SMK Negeri 1 Kadipaten pada materi turunan fungsi aljabar dengan menggunakan pembelajaran flipped classroom. Dari tinjauan literatur yang telah dipaparkan, maka kita dapat merumuskan hipotesis dari penelitian ini yaitu terdapat peningkatan terhadap hasil belajar siswa MTS Negeri 2 Cirebon pada mata pelajaran matematika setelah menerapkan metode pembelajaran flipped classroom. Desain dari penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif berupa penelitian eksperimen dengan bentuk one group pretest post-test research design untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari penerapan metode flipped classroom. Penelitian ini akan mengkombinasikan post-test dan pretest studi pada satu kelas atau kelompok yaitu dengan memberikan pretest pada awal penelitian. Kemudian setelah diberlakukan pembelajaran dengan menggunakan flipped classroom, penelitian ini akan memberikan post-test saat penelitian selesai. Adapun teknik pengumpulan data hasil belajar matematika siswa menggunakan teknik pengukuran dengan instrumen berupa tes hasil belajar. Lembar tes hasil belajar siswa ini nantinya akan berisi soal-soal terkait materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel sebagai tolak ukur kemampuan siswa dalam memahami materi matematika. Penelitian ini dilakukan di MTS Negeri 2 Cirebon pada tahun ajaran 2021-2022 dengan sampel berupa siswa kelas 7A dari populasi yaitu seluruh siswa kelas 7 menggunakan teknik cluster random sampling di mana teknik ini mengelompokkan subjek penelitian menurut area anggota populasi. Nah, data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif di mana dengan menggunakan analisis data hasil belajar siswa, peneliti akan mendeskripsikan ketuntasan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika sesuai kriteria ketuntasan minimal di sekolah tersebut. Siswa dianggap tuntas secara individu apabila mendapat skor lebih dari 70 dan indikator keberhasilan dalam penelitian ini apabila kelas tersebut tuntas secara klasikal atau persentase siswa yang tuntas secara individu lebih dari 80%. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Semoga apa yang saya paparkan dapat dipahami dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam proposal penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.